Yuti, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Dewi. Ini kapan Pak masuk sidang-sidang lagi Pak setelah reses? Insya Allah tanggal 12 nanti besok. Nah, berarti besok Pak ya. Oke. Baik, kita ngomong soal calon independen nih Pak. Sejak 5 Mei lalu kalau tidak salah sudah boleh mendaftar. Iya. Mendaftar atau mengumpulkan dukungan Pak? Yang betul. Mengumpulkan dukungan. Mengumpulkan dukungan jauh hari sebelum pendaftaran. Yaitu tadi dan disebutkan 21 hari untuk kabupaten. Kabupaten kota 21 hari tadi ya. Dan 28 hari untuk provinsi. Oke, baik. Ini bagaimana proses undang-undang yang memperbarui undang-undang tentang pemerintahan daerah ini Pak? Saya dengar katanya Presiden belum menandatangani. Sudah ditandatangani pada tanggal 28 April yang baru lalu. Dan tapi sempat tertunda ya? Memang dalam setiap pembuatan undang-undang selalu ada proses-proses scrutinizing. Jadi titik komanya itu dibetulkan karena undang-undang itu dibaca oleh jutaan orang Mbak Dewi. Dan kalau sudah salah, berapa juta sih Pak yang baca Pak? Kalau satu undang-undang itu kira-kira? Undang-undang ini kan banyak yang baca karena menyangkut pilkada langsung. Itu banyak sekali yang berkepentingan. Dan kalau misalnya terjadi kesalahan satu kata saja, itu harus perubahannya lewat lagi proses pembuatan undang-undang, diajukan lagi, didaftarkan. Oh begitu. Itu kalau tidak sesuai atau apa Pak? Ya kalau ada kesalahan kalimat misalnya, itu harus melalui lagi proses. Melalui proses sidang lagi, dibahas, diminta pendapat fraksi-fraksi, diagendakan dalam paripurna. Jadi satu proses yang panjang, sehingga saya kira memang sebelum ditandatangani, semua pihak terutama eksekutif dalam hal ini Presiden harus betul-betul memiliki staff tim yang betul meneliti sampai titik koma. Baik, tapi ada kesan dari masyarakat Pak yang bilang bahwa sengaja diperlambat. Memang kita selalu bekerja di bawah harapan masyarakat. Itu sebenarnya harapan. Jadi karena harapan sedikit ada gangguan itu dianggap ya memang kita ada dalam satu sistem yang disinyalir katanya berkembang distrust ya. Saling tidak percaya itu sangat berkembang, dan itu saya kira memang harus sedikit demi sedikit dihilangkan. Karena untuk pembahasan undang-undang ini saja di Komisi 2 kita harus tunda beberapa undang-undang lain. Misalnya undang-undang tentang pelayan publik itu harus menjadi korban, dan kita berhadapan lagi dengan yang pelayan publik mengatakan ini Pak Saidi dan kawan-kawan sengaja tunda, ya kan? Mau apa? Karena pelayan publik ini kurang menarik. Bahkan ada yang mengatakan apa karena kurang duitnya, gitu. Itu kadang-kadang menyakitkan juga. Tapi apa benar kesan ini diperlambat Pak? Tidak atau? Saya kira memang begini. Justru saya heran sekali pada waktu pembahasan undang-undang tentang calon persorangan ini, fraksi-fraksi itu bersemangat sekali untuk menyelesaikan. Bahkan kita kadang-kadang bekerja di hari Sabtu dan Minggu sampai tengah malam. Yang menjadi saksi pakar-pakar yang sering diajak oleh pemerintah dari berbagai universitas, orang-orang yang memiliki integritas dan kepakaran diajak untuk ikut dalam diskusi. Jadi mereka juga menyaksikan bagaimana para anggota dewan khususnya Komisi 2 itu sangat berkeinginan. Karena memang dalam setting peraturan perundang-undangan, misalnya terlihat dari amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45, itu kita kembangkan satu model paradigma bahwa model kelembagaan negara kita itu harus dikembangkan dengan sistem check and balance, yaitu prinsip saling mengimbangi. Nah, kritik-kritik masyarakat bahwa parpol ini kadang-kadang keterlaluan dianggap karena tidak ada yang mengimbangi. Jadi sebenarnya kebutuhan juga dari parpol bahwa supaya parpol ini menjadi lebih bagus di masa depan, itu harus ada kekuatan yang mengimbangi. Jadi parpol sebenarnya mengimplementasikan pada dirinya ya, memberlakukan pada dirinya itu satu sistem pengecekan. Dan jadi ada persaingan yang lebih bagus ada dalam persaingan hal ini. Yang bagus, dan itu bagus sebenarnya. Mestinya parpol itu harus kalau bisa membayar kepada calon independen, karena membuat parpol itu jadi lebih, bukan menetapkan harga yang tinggi Pak. Terbalik ya. Ya begini juga. Bahkan pada waktu itu ada semangat bahwa
Kalau calon dari parpol itu dibatasi, karena dia harus 15% kan. Kalau 15% terbatas kan calon dari partai. Tapi kalau calon dari independen itu bisa tidak terbatas. Karena untuk dia suaranya? dia tergantung dari jumlah dukungan. Dukungannya? Jumlah dukungan. Yang 15% untuk parpol itu kan harus 15%. Berarti maksimal kan 6 pasang. Ya, tapi kalau calon independen di satu wilayah itu suaranya berapa? Tergantung. Ada minimum, batas minimum ada suara. Kan minimum 15%. Suara itu kalau dihitung-hitung bisa banyak sekali. Oh, begitu ya. Okay. Jadi akhirnya tidak diberlakukan pembatasan buat calon perseorangan. Baik. Sekarang siapa saja Pak yang boleh mencalonkan diri untuk calon independen? Sebenarnya siapa saja asal tidak diusung oleh parpol dia bisa. Dan berapa calon yang diperbolehkan dalam satu kali? Tidak dibatasi, tergantung dari jumlah dukungan. Kalau dia memenuhi jumlah dukungan, maka ya ditetapkan oleh KPU dia sah untuk mengikuti sebagai calon. Dan tata cara dia mendapatkan dukungannya seperti apa? Apakah harus ada semacam dia datang ke nanti dibuat publik atau bagaimana? Memang kita berikan kewenangan kepada KPU dalam undang-undang tersebut supaya KPU membuat satu ketentuan dalam untuk mengisi amanat dari undang-undang perubahan yang tadi disebutkan. Ketentuan itu mengatur teknis bagaimana mereka mencari dukungan, kemudian membawa ke PPS melakukan verifikasi. Setelah itu PPS menyerahkan kepada PPK, yaitu PPK itu kecamatan, kalau PPS itu desa. Dan kemudian dari PPK diserahkan kepada KPU untuk calon bupati wali kota. Kalau untuk calon yang gubernur diserahkan kepada KPU provinsi. Nah, KPU provinsi yang menetapkan. Sehingga bisa diketahui apa memang betul orang-orang tersebut itu benar orangnya, KTP-nya itu menunjukkan identitas yang sebenarnya atau tidak. Berarti kapan Pak mulai didaftarkan nama-nama calon? Mulainya? Saya kira secara teknis perkiraannya itu bulan kalau bulan Agustus pilkadanya, berarti bulan Juni kan. Juni sudah ini ya. Oke, baik. Pendaftaran bulan Juni.